Assalamualaikum Sobat Jamu Times. Bertemu kembali dengan saya Syafa Muhammad. Nah, pada pertemuan kali ini, pada sesi kali ini saya akan sharing bagaimana memilih jenis properti ya yang akan kita beli khususnya untuk para pemula ya. Karena membeli properti itu kan mahal ya. Jadi karena pemula khususnya yang modalnya terbatas itu membeli properti jenis apa. Nah, saya perlu sampaikan sebelum saya berikan tipsnya, jenis properti itu kan banyak ya. Misalkan yang umum sih memang rumah ya, kemudian ada tanah kosong, ada ruko, ada kios, ada toko, apalagi ada apartemen, ada kondotel, dan itu ada 7 minimal ya. Dan mungkin ada jenis-jenis properti yang lain ya. Nah, bagi orang yang modalnya terbatas memang agak sulit menentukan pilihan yang pas, kemudian hasilnya juga optimal. Kalau misalkan Anda punya uang 100 juta ya, kemudian Anda belikan apartemen misalkan, Anda kan harus mengangsur ya. Padahal di apartemen itu juga ada biaya-biaya ya, biaya perawatan, biaya bulanan. Nah itu kalau Anda nggak perhitungkan, itu jangan-jangan nanti hasil investasinya juga nggak maksimal ya. Nah kemudian misalkan kalau Anda beli rumah, misalkan Anda punya 50 juta, kemudian Anda beli rumah subsidi ya. Nah, perlu Anda ketahui rumah subsidi atau KPR subsidi itu biasanya lokasinya jauh ya, jauh dari kota. Kecuali kalau memang di kota-kota kecil itu tanahnya masih banyak sehingga tanah masih murah, kemudian pengembang itu masih bisa beli tanah di sekitaran kota. Nah itu harganya bisa untuk KPR subsidi. Tapi kalau untuk kota-kota yang besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan dan lainnya, itu rasanya yang namanya KPR subsidi itu biasanya lokasinya udah di jauh ya, jauh dari kota lah gitu loh ya. Nah itu kalau beli rumah. Kalau beli ruko apalagi tentu tidak cukup uangnya kan. Nah kalau beli apalagi kondotel. Nah kondotel itu kan biasanya belinya juga kita nunggu pembangunan, atau apartemen juga kita nunggu pembangunan sampai waktu setahun, 2 tahun baru selesai, itu kan, baru bisa disewain itu. Nah dari berbagai alternatif itu menurut saya yang relatif cukup bagus ya untuk para pemula yang misalkan nih punya uang 50 sampai 100 juta ya, memilih properti yang berupa tanah gitu loh ya. Kenapa saya sarankan tanah? Ya, karena tanah yang pertama itu tidak banyak butuh perawatan ya. Jadi kalau Anda punya tanah misalkan dengan 50 juta itu kalau di kampung sudah dapat lah ya. Di kampung misalkan tanah 50 juta mungkin bisa 100 meter, 200 meter. Nah, itu Anda tidak bisa terlalu membutuhkan biaya perawatan seperti rumah. Kalau rumah, kalau misalkan Anda beli di KPR subsidi, lokasinya jauh, itu mau apa tuh? Mau nyewain itu sudah susah, nggak ada yang nyewa, ya, karena lokasinya jauh, itu ya. Nah, sementara rumah nganggur itu biasa rusak. Tapi kalau tanah itu Anda masih bisa biarin, asal Anda kasih pagar sebagai tanda itu milik Anda sehingga tidak dikuasai orang lain, itu udah cukup aman gitu loh. Jadi saran saya sih cari tanah sesuai dengan budget Anda. Nah kalau Anda nyari tanah nanti tanah ada beberapa pilihan, misalkan yang kalau di ring pertama itu daerah-daerah yang ramai, yang penuh keramaian, atau ring kedua yang agak sepi di jalan kabupaten, atau ring ketiga di desa, di perkampungan yang jalannya masih oke. Nah seperti itu. Intinya kalau nanti Anda membeli tanah itu sebaiknya tanah yang dilewatin oleh mobil ya. Jangan sampai tanah yang di dalam gang atau sawah yang ya masuknya jauh sekali. Nah itu tentu secara kenaikan harga itu
tidak akan memiliki kenaikan harga yang signifikan. Maka membeli tanah yang di daerah-daerah yang kredit itu akan keuntungannya insya Allah lebih signifikan dan lebih optimal. Nah, kalau kita beli tanah itu biasanya kan tidak selalu di tempat ramai ya, kalau kita menyesuaikan budgetnya. Tetapi ingat ya, bahwa kebutuhan tanah itu selalu meningkat setiap tahun. Ya, jadi kalau ada istilah itu bumi hanya diciptakan sekali saja, gitu kan? Karena penduduknya semakin bertambah, tentu saja tanah yang Anda beli misalkan di tempat yang agak sepi, itu suatu saat setahun kemudian, 2 tahun kemudian itu akan menjadi ramai, dan di saat ramai itu biasanya harga properti akan mengalami peningkatan. Kenaikan harga properti pun sebenarnya tidak hanya dari adanya keramaian-keramaian, gitu kan, tetapi juga karena ada pembangunan atau ada perubahan tata kota. Misalkan di situ ada pelebaran jalan, ya, kemudian tanah menjadi mahal, atau tanah Anda tidak di pinggir jalan itu tetapi masuk kampung sedikit. Karena jalannya sudah gede, maka aksesnya gampang, maka di daerah ring ketiga atau ring keempat di pinggir jalan itu juga mengalami kenaikan harga. Jadi menurut saya ya, investasi yang cukup baik dan relatif aman sementara itu pada tanah untuk yang pemula yang dananya terbatas. Tetapi kalau dana Anda nggak terbatas, katakanlah punya 1 miliar, 500 juta, 3 miliar, ya tentu Anda bisa milih investasi yang paling menguntungkan dan paling sesuai dengan keuangan Anda. Nah, kalau Anda beli tanah, apalagi kalau lokasinya itu bagus, pinggir jalan raya, Anda juga bisa sewakan gitu loh ya, sewakan. Kalau tanahnya luas, sementara Anda tidak bisa sewakan, Anda bisa gunakan untuk berkebun, ditanamin, atau Anda untuk bisa hal-hal lain yang Anda manfaatkan untuk menghasilkan, ya, atau bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk mengerjakan. Nah, banyak cara untuk memanfaatkan tanah. Apalagi kalau tanahnya itu di keramaian kota, ya, kemudian Anda bisa misalkan bikin food court dan seterusnya, gitu ya. Kalau misalkan belum punya uang untuk membangun tanahnya, sementara tanah Anda luas karena lokasinya mungkin di kampung atau di pinggiran kampung yang cukup ramai, Anda bisa petak-petak juga, atau kerjasama ngumpulin pedagang untuk bikin warung bersama semacam food court atau warung serba ada. Nah, seperti itu Sobat Jamu Times. Nah, sekali lagi itu pendapat saya, jadi belum tentu Anda setuju atau belum tentu pendapat saya ini benar 100%. Karena itu kalau memang Anda setuju ya silakan, kalau nggak setuju ya nggak apa-apa. Anggap aja ini sebagai diskusi, kita saling berbagi informasi dan pengalaman. Nah, jika Anda punya pertanyaan atau komentar, silakan ya nanti ditulis di kolom komentar. Insya Allah kalau memang saya ada waktu, saya akan jawab secara bikin video di next video berikutnya, ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.